Oke, selamat siang Sobat Sehat semua. Ketemu lagi nih dengan saya di acara Info Seketan atau informasi seputar kesehatan. Kali ini peringati kesehatan mental ya. Kita tidak seru nih kalau kita nggak ngebahas tentang apa sih itu kesehatan mental. Terutama di tempat kerja nih ya. Barangkali ada beberapa orang yang belum tahu nih tentang apa itu kesehatan mental. Di sini kita sudah kedatangan seorang psikolog yang tentu sangat kompeten ya dalam hal tersebut seperti itu. Oke, kita sapa saja ya. Silakan. Teh Rida, perkenalkan dulu namanya ya. Oke. Terima kasih Haris. Ya. Selamat siang juga ya. Ya. Sebelum memperkenalkan diri, mau mengucapkan dulu nih ya, karena Boleh. kemarin 10 Oktober itu Hari Kesehatan Mental Sedunia. Ya. Jadi kita ucapkan selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia untuk semua sobat sehat di sana gitu ya. Semoga dengan diperingatinya Hari Kesehatan Mental kita bisa meningkat kesehatan mentalnya, baik di rumah ataupun di lingkungan kerja yang akan kita bahas ya Hari. Iya, betul. Oke. Seperti itu. Kalau pendidikannya, Teh Rida, pendidikan terakhirnya? Pendidikan terakhirnya Magister Profesi Psikologi Klinis. Masya Allah, ini kita tidak salah undang ya. Ternyata beliau tepatlah ahli di bidangnya seperti itu. Oke, Teh Rida. Kita langsung saja ya ke pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ini sangat ditunggu nih oleh pemirsa atau sobat sehat semua ya. Oke, ini nih yang pertama nih, Teh Rida. Kalau secara definisi ya, kesehatan mental di tempat kerja itu seperti apa sih, Teh Rida? Seperti itu. Jadi kesehatan mental itu sendiri gitu ya, Hari, pengertiannya itu adalah kesejahteraan psikologis, emosional, dan sosial seorang individu atau pekerja di mana dia bekerja gitu. Waduh, Jadi secara psikologis nih harus sehat, emosionalnya juga, dan Iya. sosialnya juga gitu. Waduh, iya itu tadi penjelasannya dari Teh Rida walaupun bahasanya sangat ilmiah ya, tapi saya yakin nih Sobat Sehat pasti akan mencerna bahwa itu tadi yang dirangkum sama Teh Rida itu ada apa? Kesehatan yang apa? Psikologisnya, aspek emosional, dan aspek sosial. Oke. Kemudian apa saja sih faktor yang mempengaruhi kesehatan mental seseorang nih saat berada di tempat kerjanya? Seperti itu, Teh Rida. Jadi kalau kita lihat faktor-faktor resiko gitu ya yang mempengaruhi kesehatan mental seseorang di tempat kerja itu sangat banyak gitu. Mungkin kita akan bahas satu persatu ya. Oke, contohnya ya, sama contohnya ya. Betul. Nah, jadi yang pertama itu faktor resikonya itu bisa jadi seseorang itu kurang terampil dalam melakukan pekerjaan. Karena kadang bisa jadi dia kompetensinya di bidang A gitu ya, tapi ketika di lapangan pekerjaan mungkin beban kerjanya di bidang yang lain gitu. Jadi kan dia akan stres sendiri gitu, karena nggak sesuai dengan kompetensinya gitu. Tapi sebaliknya pun ketika dia terampil, tapi justru dipekerjakan di bidang-bidang yang administratif, dia punya nih kompetensinya gitu ya, tapi ketika dia dikasih kerjaannya administratif saja, bisa jadi itu membosankan bagi dia karena kompetensinya jadi kayak nggak dipakai kan ya. Betul, berarti istilahnya menempatkan sesuatu itu pada tempatnya gitu ya, seperti itu istilahnya gitu ya. Ketika orang terampil kemudian dikasih pekerjaan yang terlalu mudah, dia kan juga akan jenuh lama-lama. Kok begini-begini aja ya gitu. Jadi dia kayak tidak mendapatkan ruang untuk mengaktualisasikan dirinya untuk dia berbuat apa yang sesuai dengan potensi. Jadi ternyata bukan cuman yang nggak bisa yang menjadi stres, tapi yang dia bisa pun tapi kerjaannya tidak menantang gitu ya kita bilang gitu, itu juga akan mengalami kebosanan yang terus menerus, akhirnya juga stres kerja sehingga kesehatan mentalnya terganggu. Gitu. Jadi pekerjaan yang mudah pun belum tentu yang diinginkan ya misalnya, tapi malahan bisa jadi mempengaruhi kesehatan mental juga gitu ya. Seperti itu, iya. Betul. Oke. Iya. Pertama gitu. Kemudian yang kedua terkait beban kerja. Beban kerja kadang kan kalau misalnya suatu pekerjaan itu bisa dihandle dengan 10 orang, harusnya dihandle 10 orang. Tapi terkadang di lapangan pekerjaan kita tidak punya kendali gitu ya untuk memberikan atau membuat kebijakan. Jadi kadang yang dipekerjakan hanya 5 orang gitu. Sehingga bagaimana kita bisa bayangkan pontang-pantingnya orang tersebut gitu ya, yang ngerjain kerjaan 10 orang itu, sedangkan yang kerja 5 orang nih gitu. Jadi beban kerja itu pun pasti menguras tenaga, waktu juga gitu, energi, sehingga lama-lama ya kesehatan mentalnya terkuras gitu ya. Definisi banting tulang berarti ya itu ya gitu. Oke. Bukan tulangnya dibanting bukan ya. Nah, kemudian jam kerja gitu. Jam kerja yang cenderung panjang. Kalau menurut ILO yang organisasi buruh internasional itu yang di atas 55 jam kerja per minggu. Itu bisa meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular, hipertensi, yang dimana kedua penyakit itu erat
sekali juga dengan stres gitu. Nah, sehingga kita bisa bayangin ya kalau 55 bagi 6 hari itu saya kemarin sempat ngitung gitu ya, 9 jam per hari. Iya, mandiri itu, sekali yang ngitung sendiri tadi. Itu bisa meningkatkan stres juga dan tadi penyakit-penyakit fisik yang cukup berat ya kalau kita lihat ya gitu. Kalau idealnya berarti 1 minggu itu 55 jam, berarti per harinya berapa Teh? Kalau 9 tadi jam. 9 jam. Bagi Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu 9 jam. Oh iya, cukup panjang juga berarti ya itu. Panjang sekali kalau kita lihat berarti dari jam 8 sampai jam 5 sore gitu. Aduh. Itu kan padat sekali ya. Betul. Dia di rumah juga pasti punya peran, punya kewajiban yang harus dijalankan gitu ya, terkait dengan keluarga, kemudian dirinya sendiri pun gitu ya, kan harus mendapatkan perawatan diri gitu. Itu juga jadinya meningkatkan resiko kesehatan mental yang terganggu. Iya, jadi seolah-olah kehidupannya itu habis di tempat kerja ya. Yang lainnya Teh ada lagi yang terkait faktor-faktor itu Teh? Ya, ada budaya organisasi juga nih. Ya. Budaya organisasi itu bagaimana sebuah budaya di organisasi tersebut diterapkan gitu ya. Jadi terkait dengan misalnya kan kalau misalnya anak baru gitu ya, anak baru masuk ke suatu instansi gitu ya, dia kan nggak tahu ya budayanya seperti apa, belum tahu gitu. Nah, ketika ternyata di dalam instansi tersebut para pekerjanya itu ada budaya di mana ada manipulasi data atau apa, itu kan cenderung membuat si pekerja baru ini kaget. Yang akhirnya juga bukan kadang ya, pasti berkonflik dengan nurani sendiri. Itu juga ini jadi stres tuh. Stres sendiri, memendam sendiri, apalagi anak baru gitu ya. Itu juga salah satu budaya organisasi yang mungkin bisa saya sebutkan, itu contohnya yang menurunkan kesehatan mental gitu, kondisi kesehatan mental seseorang. Ada yang bullying juga atau perundungan. Kadang kan ada circle-circlean gitu ya. Oh iya, betul. Yang seharusnya informasi ini disebarkannya ke semua orang nih gitu. Tapi ternyata karena ada seseorang atau 2 orang yang tidak masuk circle itu. Secara subjektif jadinya dia nggak dikasih tahu gitu. Itu kan tertekan ya. Tertekan gitu. Ada kekerasan seksual juga mungkin bisa jadi gitu terjadi di suatu tempat kerja. Kemudian juga adanya ketidakseimbangan antara waktu di pekerjaan dan di rumah tadi karena kaitannya sama jam kerja itu balance, ada ketidakseimbangan gitu. Terus terkait ini juga promosi yang kita kenal kalau misalnya di perusahaan-perusahaan itu kan ada promosi jabatan ya. Iya, betul. Promosi jabatan kalau yang terlalu jarang misalnya udah kerja puluhan tahun gitu. Artinya kan dia udah melewati asam garam di dunia pekerjaan. Iya, betul. Pasti prestasinya juga bisa jadi banyak, tapi dia nggak dikasih promosi jabatan gitu. Itu juga bikin stres sendiri, kok saya nggak diapresiasi gitu ya, kok saya nggak dikasih penghargaan gitu. Betul. Tapi mungkin yang baru gitu justru dia dikasih promosi. Itu juga ada kecemburuan akhirnya gitu. Betul. Sehingga menurunkan kesehatan mental. Promosi yang terlalu sering pun itu juga mengganggu juga. Waduh. Karena gini, kalau misalnya terlalu sering, dia misalnya baru mendapat jabatan tertentu 1-2 tahun. Adaptasinya kan perlu dibangun ya. Betul. Dia belum tuntas nih ngerjain tugasnya di jabatan tersebut, tapi dia udah dipromosi. Udah pindahin lagi gitu ya. Dia perlu adaptasi penyesuaian lagi dengan pola kerja ya, dengan beban kerja tentu ya. Karena jabatan itu kan ada tanggung jawab yang berbeda-beda ya Teh di tiap posisi. Mungkin juga menjadi informasi nih, informasi tambahan bagi sobat sehat semua, bagi teman-teman sejawat di rumah sakit. Ternyata hal-hal tersebut juga mempengaruhi nih terhadap kesehatan mental seperti itu ya. Yang kita anggap istilahnya hal itu hal biasa, dianggap itu adalah sebuah siklus kayak udah biasa kayak gitu mah gitu, tapi diwajarkan ya, dianggap biasa, normalisasi kalau bahasa sekarang. Nah, selain itu ada lagi nggak Teh faktor-faktor yang lain yang mungkin kita nggak sadari nih secara umum gitu? Mungkin 2 hal lagi terkait dengan kurangnya dukungan atasan gitu ya, atau dukungan rekan kerja gitu, yang kaitannya dengan support system di lingkungan kerja gitu ya. Kadang ketika pekerjaannya udah sesuai gitu ya, tapi ternyata support dari orang-orang terdekat di lingkungan kerja pun tidak didapatkan. Itu juga ternyata bisa jadi terpicunya gangguan kesehatan mental gitu. Kurang kendali juga atas pekerjaannya. Kadang kan ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin terlalu diatur sampai hal detail gitu. Jadi betul, kayak nggak punya otonomi. Otonomi gitu. Jadinya dampaknya juga dia kan, ini saya bergerak kok kayak kurang bebas gitu ya. Padahal mungkin hal yang spesifik, hal yang detail mungkin itu bisa dibebaskan gitu untuk explore, untuk dia membangun kreativitas gitu. Tapi sampai diatur sampai sedetail itu juga ternyata merusak kesehatan mental gitu. Betul tanpa kita sadari ya ternyata
istilah nama kalau bahasa Sundanya itu kurung batokeun ya. Jadi kita teh apa-apa teh diatur ada di dalam itu gitu. Sedangkan kita teh punya kemampuan istilahnya gitu ya untuk bisa problem solving nih. Ada masalah kita bisa handle sendiri tanpa harus istilahnya dibantu terus oleh orang lain. Salah satu itu kan bisa membangkitkan kepercayaan diri berarti ya teh ya. Nah, sedangkan kalau terlalu diatur itu akan merusak mental juga ya. Berarti itu salah satu hal yang kurang baik juga ya, terutama bagi diri sendiri seperti itu ya teh ya. Kemudian nih, hal-hal apa saja Teh Rida yang berpotensi mengganggu kesehatan mental? Apa aja nih hal-hal yang berpotensi nih? Yang paling besar aja nih apa nih yang potensinya paling besar untuk mengganggu kesehatan mental? Iya, jadi kalau di lingkungan kerja itu ada stres model ya. Stres model. Jadi dari apa namanya? Ada dua orang tokoh gitu ya yang membuat stres model di lingkungan kerja. Itu ada 3 faktor besar gitu ya. Ada faktor lingkungan, ada organisasi, dan faktor keluarga, faktor personal. Personal, gitu. oke. Nah, untuk faktor lingkungan sendiri itu kan kita mengalami modernisasi terkait teknologi gitu ya. Kayak kemarin kita COVID, itu semua serba online. Betul. Itu kan mendadak dan mengagetkan semua manusia. Betul. Yang akhirnya menjadi stresor juga tuh, baik di lingkungan kerja ataupun di luar itu gitu. Yang itu terkait sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan gitu. Betul. Dan ketika setelah selesai COVID, kita menjalani hari-hari lagi yang dimana semua interaksi bisa terjalani dengan bebas lagi. Iya, dengan normal ya teh ya, seperti lagi, biasanya. Adaptasi lagi. Betul. Tapi sekarang kan mungkin karena teknologi juga makin maju, jadi hal-hal yang bersifat online juga tetap dijalankan ya. Tetap dilanjutkan Tetap teh ya. dilanjutkan gitu ya. Betul. Bahkan mungkin banyak juga nih yang sekarang dulunya selalu mengadakan seminar offline gitu, sekarang justru mungkin online supaya terjangkau semua pihak gitu ya. Tapi dengan perubahan yang demikian teknologi itu juga sebagai faktor lingkungan yang memicu stres gitu. Oh iya. Apalagi teh yang tadi selanjutnya ke faktor organisasinya. Nah, organisasi sekarang ya, oke. Tuntutan pekerjaannya, tuntutan tugas, tuntutan peran di dunia pekerjaannya itu sendiri itu juga menjadi pemicu juga tuh hari gitu. Jadi ketika tadi ya udah kita bahas secara detailnya sebetulnya di faktor resiko tadi, gitu kayak misalnya tugas-tugas yang memang tidak relevan gitu ya dengan kapasitas atau kompetensinya itu juga memicu stres pada diri seorang pekerja gitu. Yang terakhir di faktor personalnya nih, kadang kalau faktor personal kaitannya erat sama keluarga dan ekonomi. Ekonomi. Kadang surat tugas, surat keputusan itu kalau yang jadi ASN itu kan dia ditempatkan. Kalau dia milihnya di luar kota, artinya dia akan ditempatkan di sana selama 10 tahun kan betul. Di awal gitu. Nah, bisa jadi ketika keluarganya ada di kota yang lain, artinya kan rumahnya 2 ya, dapurnya 2. Dapur 2. Jadinya justru pengeluarannya juga jadi double-double. Akhirnya ada masalah ekonomi yang muncul, masalah keluarga juga mungkin ya, karena ketika kondisi relationship-nya harus berjarak dulu nih gitu, itu juga akan memunculkan gangguan tersendiri gitu bagi hubungan antara suami istri mungkin gitu ya, antara keluarga di dalam keluarga tersebut gitu. Harmonisasi ekonomi juga bisa terganggu berarti ya terkait personal seperti itu. Oke. Nah, ini dampak negatif dari kesehatan mental yang terganggu nih teh. Banyak juga ya yang tadi disampaikan ya dampak negatifnya seperti itu. Nah, kemudian untuk mengelola stres kerja sendiri nih teh, sebagai upaya pencegahan untuk gangguan kesehatan mental di tempat kerja, ini seperti apa nih teh tips dan triknya nih dari sudut pandang psikologi seperti itu? Oke. Tadi kan kita bicara stres model di lingkungan kerja ya, baru bahas faktor atau sumber stresnya dulu. Nah, ternyata konsekuensinya itu ada di banyak hal gitu. Ada di konsekuensi terhadap personalnya, ada perilakunya, ada fisiknya gitu. Personal, perilaku, dan fisik. Berarti ya ada 3 yang disoroti di sini ya. Tapi itu nggak jadi rumus yang baku gitu ya. Karena nanti ada faktor perbedaan individual yang akan menjawab pertanyaan yang barusan gitu. Iya, betul. Jadi nanti konsekuensinya itu bisa berbeda setiap orang, tapi yang terganggu di 3 aspek tadi. Faktor fisik misalnya gitu. Biasanya kan kalau misalnya semakin sering stres, semakin sering terbebani gitu, mungkin ada yang tensinya jadi tinggi gitu betul. Makannya sembarangan, jadi mungkin ada gulanya gitu ya, sakit gulanya gitu. Di faktor individunya dia mungkin produktivitasnya jadi menurun. Karena kalau orang lagi stres kan
fokusnya tuh jadi turun ya. Iya, betul. Kurang konsentrasi, padahal dia sebenarnya bisa nih ngerjain ini gitu, tapi kondisinya lagi nggak enak, jadinya jadi nggak bagus kinerjanya. Betul. Terus faktor yang terakhirnya itu bisa jadi dia jadi sering bolos, jadi sering izin gitu. Iya. Itu kan sebetulnya merugikan perusahaan atau instansi juga gitu ya, dari konsekuensinya. Nah, tapi lagi-lagi tadi ini tidak sekaku itu karena ada perbedaan individual. Nah, tadi kalau kita cari tahu gimana sih cara mencegahnya gitu, sebenarnya faktor yang menjadi dampak ini bisa diminimalisir ketika persepsi dari individu tersebut tuh cenderung dibangun sejak awal secara positif gitu. Ya, betul. Selalu berpikir positif itu berpengaruh sekali ya Teh ya. Betul. Nah, persepsi seseorang kan juga akan bergantung ke latar belakangnya dia gitu ya, ke pendidikannya dia, cara dia terbiasa berpikir gitu. Itu akan mempengaruhi. Terus faktor pribadi atau kepribadian lah. Seseorang yang mudah overthinking, pencemas gitu, itu biasanya apa-apa dipikirin gitu. Jadi akhirnya mungkin orang tersebut lebih rentan untuk mengalami stres dan kesehatan mentalnya menurun dibandingkan orang yang chill aja gitu, yang relax gitu, yang santai aja lah gitu. Kalau dengan sikap masa bodoh itu sama nggak Teh? Yang relax tadi. Iya, yang relax berarti ya. Oh, itu masa bodoh itu mungkin relax juga disebutnya ya. Karena ketika kita relax kan artinya cara otak kita berpikir gitu ya. Terus hormon-hormon stres itu kan tidak diproduksi. Jadi kita ya lebih mudah untuk berpikir objektif gitu ya, untuk merencanakan sesuatu gitu. Emosinya juga cenderungnya tenang, bahagia gitu ya. Betul. Gitu. Ketika relax itu hormon-hormon yang baik itu muncul ya Teh. Nah, oke. Kemudian Teh, ini nih, ketika jam kerja yang panjang dapat berdampak pada kesehatan mental karyawan. Kenapa sih Teh gitu jam kerja ini begitu berpengaruh gitu ke kesehatan mental? Sedangkan ada sesuatu yang tidak bisa dibereskan dalam jangka waktu itu gitu. Seperti itu. Nah, gimana nih Teh dari sudut pandang psikologi ini seperti itu? Iya. Tadi kan sudah ada datanya gitu ya dari Organisasi Buruh Internasional. Dia menyatakan bahwa memang jam kerja yang terlalu panjang akan memberikan resiko gitu ya terhadap penyakit fisik dan mental gitu. Betul. Nah, kenapa kok dia bisa sebegitu berpengaruhnya gitu ya? Karena kalau kita lihat sebagai satu individu gitu, dia punya banyak peran tadi. Bukan hanya di tempat kerja, tapi dia juga perlu memenuhi kewajibannya di keluarga, di masyarakat, dan untuk dirinya sendiri. Betul. Jangan lupa. Nah, ketika peran-peran tersebut perlu dilakukan, tapi waktunya itu tidak cukup untuk dia melakukan kewajiban itu, artinya kan ada yang dikorbankan, artinya ada yang tidak seimbang gitu. Oh, betul. Gitu. Terkait keseimbangan berarti ya Teh ya? Terkait keseimbangan, sehingga bisa jadi pekerjaan-pekerjaan di luar pekerjaan dia di instansi atau di perusahaan itu akan terbengkalai juga. Ketika sesuatu terbengkalai pasti juga akan menjadi sebuah pikiran ya betul. orang individu gitu. Secara tidak langsung itu menjadi beban pikirannya sendiri gitu ya. Kalau cara mengatasi efek buruk nih Teh akibat lingkungan kerja yang tidak sehat apa nih? Dari Teh Rida nih tips dan triknya. Kalau di psikologi itu ada istilah coping strategis ya. Coping strategis. Jadi adalah strategi coping atau strategi penyelesaian masalah gitu. Sebelum itu kita harus tahu dulu sih apa yang menjadi kendali dalam diri kita dan apa yang di luar kendali gitu. Karena pemilihan coping tadi bisa kita pilih dengan tepat ketika kita tahu dulu nih apa yang bisa kita kendalikan dan tidak. Jadi kalau misalnya seandainya permasalahan yang kita hadapi yang memicu stresnya itu bisa kita selesaikan masalahnya saat itu, artinya coping yang bisa kita pilih adalah problem focus coping. Fokus coping. Ini istilahnya banyak istilah kemedisan berarti ya Teh ya ini ya istilah ya. Oke. Jadi problem fokus coping itu kita nyelesain masalahnya dulu. Misalnya kita ada beban pekerjaan 5 gitu ya. Pekerjaan itu memang bisa kita lakukan dan sesuai kompetensi. Artinya betul. Saat itu kita dapat langsung 5 pekerjaan nih, kita pasti ngerasa stres juga tuh. Betul. Tapi di sisi yang lain pekerjaan harus tetap diselesaikan dan itu dalam kendali kita gitu. Karena kita udah punya kompetensinya nih betul. Gitu. Berarti bisa diselesaikan tuh gitu. Tapi ketika ternyata masalah yang dihadapi di dunia pekerjaan itu cenderung tidak bisa kita kendalikan, yang kaitannya dengan tindakan orang lain gitu ya, kebijakan organisasi. Betul. Itu kita bisa memilih emotion focus coping. Kalau emotion focus coping kita cenderung mengelola emosinya yang muncul di dalam diri kita gitu. Jadi
masalahnya pasti akan tetap ada, tapi setidaknya emosi negatif dalam diri kita bisa kita rilis, bisa kita lepaskan, sehingga kita mungkin terdampak di awalnya ada, tapi setelah kita kelola, kita kan jadi ini lagi ya, kosong lagi tabung emosi negatifnya gitu. Oh, jadi emosi itu ada kadar-kadarnya berarti ya Teh ya? Iya, gitu. Ada dalam diri itu, emosi itu ada kadarnya. Ketika kita bisa mengatur, itu emosinya bisa terus berkurang ya Teh ya, sehingga aura-aura positif itu yang akan keluar berarti ya dalam menghadapi sesuatu gitu, seperti itu. Kemudian langkah yang dapat diambil bagi perusahaan nih atau tempat kerja kita, apa sih Teh dari sudut pandang psikologi terkait mendukung nih terhadap kesehatan mental para pekerjanya, seperti itu? Oke. Jadi kalau dari sebenarnya kan semua pihak harus berperan ya. Tapi kalau misalnya tadi kita mau bahas dulu terkait perusahaannya atau instansinya, itu juga perlu ditekankan dan diterapkan. Tadi kalau Ahari bilang ilmu kehidupan udah banyak kita miliki nih, tapi kadang suka lupa diterapin gitu. Betul. Nah, kalau misalnya kita lihat dari peran dari perusahaan atau instansinya itu sendiri, kita lihat dari dua aspek gitu ya tadi. Dua aspek. Aspek pencegahan dan aspek pengobatan atau kuratif gitu ya, preventif dan kuratif. Oke. Kalau preventifnya itu sendiri gitu terkait dengan sosialisasi, edukasi gitu ya terhadap seluruh pekerja gitu. Bagaimana kesehatan mental ini menjadi kesadaran yang disadari atau diketahui oleh semua orang gitu. Bahwa ini menjadi hal yang salah satu prioritas gitu ya untuk meningkatkan kinerja dan lain sebagainya. Sehingga bisa dilakukan tuh melakukan screening mungkin gitu ya, screening kesehatan jiwa sehingga setiap pekerja tahu, oh tanda-tandanya tuh begini nih kalau misalnya aku mulai warning kayaknya kena deh, stres deh gitu. Udah mulai stres, betul. Itu salah satu tips dan triknya tadi dengan menjaga atau mengecek kesehatan mental karyawannya ya Teh ya. Nah itu yang pertama. Nah ini yang kedua Teh, yang kedua apa tadi Teh? Yang kedua terkait kuratifnya. Kuratif gitu. Jika memang ada beberapa pekerja gitu ya atau banyak pekerja bahkan mungkin yang sudah memang mentalnya terganggu gitu, bisa diberikan hal-hal yang membantu dia gitu, seperti misalnya menawarkan atau menyediakan profesional yang bisa dilakukan konsultasi kayak psikolog dan psikiater gitu ya, kan sebenarnya di sini sudah tersedia gitu, mungkin bisa diberikan akses untuk melakukan konsultasi ke sana gitu. Kemudian juga memberikan cuti, sebenarnya cuti udah ada ininya ya, udah ada aturannya gitu ya. Udah ada aturannya Cuman kadang gini, maksudnya saya kadang di ruang konseling pun gitu ya, lagi cuti gitu tapi tetap ada telepon, ada tugas lewat WhatsApp gitu. Jadi dia niat hati untuk melepas penat gitu, tapi ketika di luar lagi di pantai gitu ya santai, dapat tugas gitu, itu kan jadi pikiran ya. Gitu. Betul. Nah jadi bagaimana perusahaan itu sangat berperan terhadap pekerja dan pekerja juga sangat berperan sebetulnya terhadap perusahaan. Jadi timbal balik gitu. Jadi harus paham batasan juga ya di situ. Jadi ketika pekerja itu misalnya lagi cuti dan memang sudah secara legal gitu ya, sebetulnya berhak untuk kalau bisa dikomunikasikan cutinya gitu ya. Menikmati cuti benar. Bisa dikomunikasikan, mohon maaf Bapak, Ibu, saya sedang menjalani cuti, pekerjaan yang disampaikan mungkin akan saya kerjakan di hari berikutnya setelah saya selesai cuti. Sebetulnya itu dia berhak gitu. Tapi kadang normalisasi tadi ya, atasan tuh kayak punya power yang besar sehingga kadang teman-teman atau bawahan itu tidak berani untuk mengkomunikasikan. Padahal secara aturan ya dia legal, dia memang lagi mendapatkan menggunakan haknya gitu. Jadi nggak apa-apa kok untuk dikomunikasikan kayak gitu. Bahkan ada tren yang kayak profil picture-nya diganti gitu ya. Yang kayak sedang cuti gitu. Gitu. Itu juga bisa pemberitahuan gitu ya bagi teman-teman yang mungkin akan ngasih tugas atau apa, dia udah lihat profil picture-nya duluan, jadi aduh nggak enak nih gitu kan. Itu bisa ini juga meringankan si pekerja yang lagi cuti juga gitu. Betul. Gitu. Itu juga, terus kemudian juga mungkin bisa jadi ada pertemuan rutinan gitu ya untuk coaching ataupun sharing yang itu bersifat rutin yang diadakan oleh pekerja-pekerja yang tadi terkena gangguan mentalnya gitu. Jadi ada wadah untuk sharing dan coaching di situ. Betul. Sekalian juga itu wadah itu bisa dijadikan sebagai tempat evaluasi secara berkala berarti rutin ya ini. Kalau kita kaitkan dengan pekerja dulu ya, tadi di preventif ada sosialisasi, ada edukasi. Betul. Sebetulnya itu juga bisa menurunkan atau meminimalisir stigma negatif terhadap teman-teman yang memang dia udah nggak nyaman secara mentalnya dan dia untuk ke poli jiwa tuh enggan gitu ya. Betul. Di sosialisasi dan edukasi ini sebetulnya itu berperan besar gitu. Bagaimana
kesadaran atau penjelasan terkait dengan masalah kejiwaan dan gangguan jiwa itu luas loh gitu. Bukan cuman terkait tadi yang di jalanan gitu ya, makanin makanan di sampah atau nggak pakai baju gitu ya. Bukan hanya sekedar itu gitu. Tadi kayak dia overload pun, misalnya pekerjaannya terlalu banyak, dia nggak bisa memanajemen waktu, itu pun udah bisa dikonsulin gitu. Jadi artinya itu masalah kejiwaan yang memang masih di dalam taraf ringan ke sedang gitu. Itu bisa mematahkan stigma tadi, termasuk di masyarakat gitu. Kemudian terkait dengan tadi kuratifnya, kan tadi disediakan akses gitu ya, pelayanan ke profesional atau ke psikolog atau ke psikiater, itu kan akhirnya jadi terbuka lebar ya. Dan kadang gini juga, orang yang sakit fisik sama teman-temannya tuh kan nggak yang dinyinyirin kayak sakit mental gitu ya. Iya, betul. Kok kamu gula ya, kamu banyak makan ini ya, nanti jangan banyak makan yang manis-manis ya, atau misalnya nasinya dikurangin ya, kan kayak gitu ya kalau sakit fisik mah. Tapi ke orang yang sakit jiwa kan kadang side eye aja dilakuin gitu ya. Iya, betul. Kayak pandangan mata yang sinis gitu, terus dijauhin gitu. Nah, betul. Itu kan karena ada stigma-stigma tadi gitu. Jadi gimana caranya kita ngubah empatinya kita ditingkatkan gitu. Supaya ketika kita melihat teman kita yang kok kayaknya dia nggak fokus gitu ya dalam bekerja, gimana kita mendekati dia gitu ya, terus bertanya gitu, kamu lagi kenapa? Jadi bukan cuma kayak yang kena penyakit hipertensi sama gula dong nih gitu, tapi ke yang teman-teman mungkin gak fokus segala macam juga jangan malah dibicarakan, digibahin gitu ya, tapi dideketin gitu. Lagi kenapa, lagi ada apa gitu, supaya dia jadi bisa share gitu. Jangan jadi istilahnya bahan ejekan ya, istilahnya ya, kalau di anak-anak sekolah itu bahan ejekan ya Teh ya. Betul. Tapi itu juga sebenarnya kita sebagai teman pun bisa menjadi seorang pengobat berarti ya, ketika teman kelihatan murung gitu, kita nanya gitu kan. Oke Teh Rida, untuk menutup nih, mudah-mudahan berikutnya kita bisa ketemu lagi ya dengan pembahasan mengenai sudut pandang kejiwaan kita kupas, kita sampaikan ke masyarakat. Mudah-mudahan dengan yang kita sampaikan masyarakat pun terbuka ya Teh ya, baik terhadap dirinya sendiri, lingkungan yang kecil, keluarga, lingkungan yang luas di masyarakat, bisa disampaikan seperti itu. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang bermanfaat ya Teh ya. Oke, untuk penutup Teh, kata-kata lah dari Teh Rida sebagai penutup acara Info Seketan ini ya, info seputar kesehatan tentang kesehatan mental di tempat kerja. Silakan Teh Rida. Oke, sebelum penutup mungkin pengen ini juga pantun. Memberikan bukan penjelasan terkait peran personalnya gitu. Tadi dari peran instansi, sekarang peran personal gitu ya. Karena kita jangan ngandelin orang juga ya, jangan ngandelin instansi doang, tapi kitanya juga acuh sama kesehatan mental sendiri gitu. Jadi yang pertama yang bisa dilakuin ya, hari kita tuh perlu aware gitu. Tanda-tanda yang muncul nih apa nih? Apakah jadi sering pusing gitu ya, atau misalnya sering cemas gitu. Nah itu bisa jadi dikaitkan dengan tadi faktor resiko. Kira-kira terkait apa nih yang lagi kita hadapin? Apakah jam kerja atau beban kerja? Nah itu bisa ditulis gitu ya, bisa di-list supaya kita aware. Nah kemudian yang kedua, kita bisa evaluasi berkala. Jadi kita bisa lakukan evaluasi yang rutin, apakah kebutuhan diri kita terhadap pekerjaan yang lagi kita lakukan memang masih sama sejak awal kita bekerja di situ, atau udah berbeda. Karena itu akan menentukan juga tuh apakah dia stay di situ atau go out gitu, atau keluar dari instansi itu gitu. Betul. Jadi evaluasi berkala juga kaitannya dengan kebutuhan kita terhadap pekerjaan tersebut. Betul. Apakah masih sesuai atau tidak. Kemudian yang terakhir, self care. Ini kadang lupa juga ya, tapi mungkin di anak-anak Gen Z gitu, healing rutin gitu ya. Jadi itu juga memang perlu dijaga, dirawat dirinya gitu. Kalau kita senangnya jalan-jalan, silakan jalan-jalan kalau ada uangnya gitu ya. Kalau ada uangnya. Kalau nggak ada, mungkin bisa dilakukan self care yang lain, olahraga gitu ya. Itu kan murah budget gitu. Betul. Terus kemudian juga kalau yang senangnya masak segala macam, itu juga bisa dilakukan. Olahraga, tidur cukup, dan makan bergizi, itu sih wajib ya. Gitu, self care yang wajib. Kalau yang lainnya tadi ya menyesuaikan kesukaan masing-masing. Gitu. Menyesuaikan kesukaan dan budget mungkin dan budget ya. Ini mah jangan healing, pulangnya pusing gitu kan, malah jadi penyakit baru ya gitu. Oke. Iya betul.
penutup ya. Ya, penutup. Penutup pantun. Mungkin enggak sih. Saya ngomong pantun terus soalnya. Nggak ada pantun berarti ya? Nggak ada Nggak ada, lagi. oke. Saya sudah nyiapin cakep soalnya. Cakep gitu ya. Jadi untuk penutup mungkin ya ini ya? mau Boleh. menyampaikan apa namanya? Layanan Polijiwa kali Oh ya. iya, boleh Teh. Silakan. Halo Sobat Sehat, jadi di RSUD Cidaris itu ada Polijiwa gitu ya, yang di dalamnya ada psikiater dan psikolog. Kami praktik di hari Senin sampai Jumat. Jadi silakan bagi teman-teman atau Sobat Sehat yang mau konsultasi, meskipun tadi cuma stres di kerjaan, itu boleh banget gitu ke psikolog. Kalau misalnya yang udah agak berat-berat gitu, boleh juga ke psikiater untuk mendapatkan bantuan secara medisnya gitu. Terima kasih Sobat Sehat. Oke, penutup dari Teh Rida tadi cukup jelas tentang layanan apa yang ada di Rumah Sakit Cidaris. Oke, bagi Sobat Sehat semua, mudah-mudahan Sobat Sehat semua berada dalam lindungan Allah serta kesehatannya selalu terjaga ya, sehingga aura positif selalu diberikan nih, selalu dikeluarkan dari baik untuk membahagiakan dirinya sendiri ataupun orang-orang di lingkungan sekitarnya. Oke Teh Rida, terima kasih. Mohon maaf nih saya mengganggu waktunya sedang pelayanan, tapi mudah-mudahan dengan yang Teh Rida sampaikan itu amat sangat dibutuhkan nih bagi Sobat Sehat semua ya. Kita akhiri ya Teh Rida ya. Kegiatan pada hari ini. Terima kasih Sobat Sehat yang sudah mengikuti info kesehatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.